Aksi mogok ratusan sopir angkot di Lebak, Banten terus berlanjut. Kali ini para sopir kembali melakukan aksi sweeping, memberhentikan angkot yang tetap beroperasi. Ya, sementara itu tarif angkutan antar kota dalam maupun luar provinsi di Tangerang Selatan naik sebesar Rp2.000. Ratusan sopir angkutan umum di wilayah Kabupaten Lebak, Banten yang melintas Jalan Poros Rangkas Bitung melakukan aksi mogok. Para sopir juga memberhentikan angkot lain yang masih nekat beroperasi. Mereka mendesak pemerintah daerah Kabupaten Lebak, Banten untuk menaikkan tarif usai kenaikan harga BBM. Mereka meminta kenaikan untuk jarak dekat dari yang sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp10.000. Sementara untuk jarak jauh dari harga Rp7.000 menjadi Rp12.000. Adanya kenaikan BBM, kami pengen ongkos, Pak. Iya. Angkot dari mana-mana aja nih? Keseluruhan. Citra, Kelelet, Mandala, Ciawi, semuanya di sini. Itu penumpang ditunggu ini gimana? Iya, karena kan biar ngerti lah masalah ongkosnya gitu. Aksi mogok dan sweeping ini membuat penumpang bingung karena harus mencari moda transportasi lain untuk beraktivitas. Iya. Ini mau ke pasar tapi nggak ada angkot, gimana ini? Oh gitu, nggak ada angkot nih? Iya. Jalan kaki atau gimana? Oh, telepon saudara aja lah. Oh gitu? Iya. Selasa siang, pengendara online yang tergabung dalam dua komunitas besar di Jember, Jawa Timur melakukan aksi offbeat atau mematikan aplikasi selama 4 jam. Aksi mematikan aplikasi ini dimulai pada pukul 14 sampai 18. Gerakan ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan penyesuaian tarif usai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada Sabtu lalu. Penyesuaian tarif sangat diharapkan para sopir taksi daring ini untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka berharap pemerintah serta aplikator bisa secepatnya mengkaji penyesuaian tarif. Keputusan naiknya tarif angkot antar kota dalam maupun luar provinsi yang beroperasi di Tangerang Selatan pada Selasa mulai diseragamkan. Ini berdasarkan hasil keputusan bersama antara pihak Organda dengan awak sopir serta pengusaha angkot Tangerang Selatan. Kenaikan tarif sebesar maksimal Rp2.000 untuk tarif jarak dekat maupun jarak jauh kepada penumpang. Namun kenaikan tarif angkot tidak mutlak dibebankan kepada seluruh penumpang, mengingat perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Ya kita sesuaikan aja lah di bawah, di masyarakat istilahnya, tapi itu tidak berpacu dengan patokan harga. Kadang-kadang masyarakat juga ada yang kurang mampu gitu kan, itu aja. Itu mah hanya pengesahan dari Organda aja. Sementara itu, Ketua Organda Tangerang Selatan Mahludin menekankan pihaknya meminta kepada sopir maupun pengusaha angkot untuk tidak menaikkan tarif khususnya bagi penumpang berstatus pelajar. Insya Allah kami akan mengeluarkan surat edaran sementara sifatnya guna terjadinya cipta kondusif lah, yang mungkin kenaikannya sekitar 1.000 atau 2.000 lah per trayek, dekat maupun jauh, terkecuali mahasiswa dan siswa ya. Ya khawatir, kasihan mereka soalnya, pelajar. Organda Tangerang Selatan juga mengimbau kepada seluruh pengusaha angkot agar tidak menaikkan tarif angkot secara sepihak. Tim Liputan CNN Indonesia. Imbas kenaikan harga BBM bersubsidi, harga kebutuhan serta sayur mayur juga merangkak naik. Ya, kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai merah keriting yang semula Rp35 hingga Rp40.000, kini naik menjadi Rp85 hingga Rp90.000 per kilogram. Di Pasar Ciplak, Jakarta Timur, harga kebutuhan pokok serta sayur mayur pada Selasa terus merangkak naik. Kenaikan paling mencolok terjadi pada harga cabai. Cabai merah keriting yang semula Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp85 hingga Rp90.000 per kilogram. Naiknya sejumlah harga kebutuhan ini telah diprediksi sebelumnya karena sebagian besar pasokan, terutama sayur mayur, berasal dari luar Jakarta. Naiknya harga BBM membuat biaya pengiriman juga ikut naik. Pokoknya sejak tanggal 3 ke atas, di induknya ada 85, paling murah tuh 75 yang cabai rontok. Karungan itu loh. Sekarang berapa dijual di sini? Ya jualnya 90, mepet banget, busuknya kayak gini lihat tuh. Jual seberapa? 25. Sejak BBM naik, cabai naik? Semua. Bawang merah biasa 20, sekarang jadi 32.
Selain harga cabai, harga daging sapi juga mulai naik di level distributor. Kini harga daging sapi berada di kisaran Rp140.000 per kilogram, sementara sebelumnya berada di antara Rp130 hingga Rp135.000 per kilogram. Harapannya sih pengen stabil seperti dulu lagi gitu. Jadi barang nggak naik. Kita udah jadi jalanin yang ada aja. Jadi kita kan sama warga juga sama masyarakat juga kan jadi enak. Kenaikan harga ini pun dirasa memberatkan warga. Tolonglah dilihat, yang utama nih kita rakyat kecil, apalagi saya yang nggak punya gaji bulanan, yang harus cari makan, yang harus berjualan. Tolonglah harganya ditekan lebih murah lagi gitu, biar kita juga bisa hidup sejahtera kayak orang-orang yang di atas. Kalau orang-orang di atas kan punya gajinya gede-gede. Kenaikan harga juga terjadi di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur. Selasa pagi, harga cabai merah besar tembus menjadi Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya cabai merah besar dijual di kisaran Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Selain karena dampak kenaikan harga BBM, tingginya harga ini juga disebabkan berkurangnya jumlah pasokan dari petani. Akibat banyaknya lahan tanaman cabai rusak dikarenakan tingginya intensitas hujan. Kondisi yang sama juga terjadi pada harga daging ayam. Harga daging ayam di Pasar Tanjung yang semula Rp26 hingga Rp28.000 per kilogram kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Untuk antisipasi terjadinya kenaikan harga, pemerintah daerah akan menggelar pasar murah di beberapa lokasi agar harga bisa kembali normal. Imbas dari harga BBM naik, sejumlah bumbu dapur serta sayur payur di pasar tradisional Kabupaten Biren, Aceh ikut naik. Selain cabai merah, cabai rawit yang semula Rp35.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai hijau dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp45.000. Sementara bawang merah dari Rp25.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga sawi, kangkung, bayam naik Rp10.000 per ikat. Naiknya harga sayur mayur dan rempah-rempah di Pasar Biren berdampak pada pengurangan daya beli warga. Akibatnya omset pedagang juga menurun drastis. Tim Liputan CNN Indonesia.